Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari tentunya kita menemani Anda sambil mungkin menikmati sarapan atau mungkin kopi dan tehnya di talk show Bincang hari ini, tepatnya di edisi Senin 5 September 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini terkait dengan salah satu problematika yang terjadi di Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa ikut bergabung melalui live chat streaming di Sultan TV untuk langsung bertanya kepada narasumber kita perihal tema kita yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas soal teror sampah Cilowong. Seperti kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa beberapa waktu lalu ini kawasan TPSA Cilowong diblokade secara paksa oleh warga setempat karena memang keadaannya yang sudah cukup parah terkait dengan bau yang sangat menyeruak begitu dan juga volume sampah yang juga luar biasa. Hal ini kita ingatkan kembali ke mungkin 1 tahun kurang lebih ya silam terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Serang bersama dengan Pemkot Tangsel terkait dengan pembuangan sampah Tangsel ke TPSA Cilowong. Lalu bagaimana langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dan juga DPRD terkait dengan regulasi yang juga harusnya diatur kembali atau dikaji ulang. Senang sekali di studio Sultan TV saya sudah ditemani narasumber kita, ada Pak Ketua, ada Pak Heru Mubarok selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Serang. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, Mbak Dea. Pak Heri sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau hadir pagi-pagi dikerjain ya Pak Semangat Ketua. pagi. Semangat pagi Pak Ketua. Pak Ketua mungkin Pak Ketua apakah juga langsung menemui warga ketika memblokade paksa atau seperti apa Pak? Eh, yang pertama terima kasih kepada Sultan TV yang sudah mengundang kami untuk berdiskusi terkait masalah sampah ini. Kebetulan waktu tanggal 1 September kemarin kami dari DPRD Kota Serang bersama Haji Budi Rustandi, Ketua DPRD langsung datang mengikuti dialog publik yang diselenggarakan oleh gerakan masyarakat Tak-Takan Gematara kalau nggak salah organisasinya itu terdiri dari banyak sekali organisasi yang ada di Tak-Takan, kemudian perwakilan dari RT RW di lingkungan Cilowong. Kami berdiskusi menanggapi terkait penolakan warga terkait masalah sampah. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kami sudah melakukan kesepakatan yang diantaranya ini kurang lebih poinnya. Yang pertama itu warga menstop sementara pembuangan sampah dari Tangsel, kemudian menstop sementara pembuangan sampah dari Kabupaten Serang, kemudian pemerintah Kota Serang dituntut untuk menyelesaikan KDN, kompensasi dampak negatif terkait pembuangan sampah, seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu itu Haji Budi Rustandi sebagai memediasi antara warga, kemudian Pemkot Serang, kemudian pada waktu itu juga hadir Kepala Dinas dari Kabupaten Serang, dari perwakilan dari Tangerang Selatan juga hadir Kepala Dinasnya, kemudian PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Jadi sepakati untuk sampah itu di stop sampai direalisasikannya kompensasi dampak negatif atau KDN, termasuk menstop pengiriman sampah-sampah liar. Karena masyarakat ini banyak menemukan mobil-mobil kecil yang mengangkut sampah yang ini dalam tanda kutip ini masih kami telusuri apakah benar informasinya. Ternyata ini banyak sekali pungutan-pungutan liar. Jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan alur masuknya sampah liar seperti itu. Oke. Kalau kita boleh flashback Pak Ketua, ketika adanya penandatanganan kerjasama dengan Pemkot Tangsel, saat itu apakah DPRD juga hadir Kami bersama dengan sifatnya Pemkot Serang? pemberitahuan ya. Pemberitahuan, Kami oke. selaku tupoksi kami dari Komisi 4, pengawasan kami di Dinas Lingkungan Hidup selaku organisasi OPD yang pada waktu itu sebagai usernya.
kesepakatan yang di awal sekitar kerjasama ini kalau nggak salah 21 miliar lebih dengan retribusi sebesar 175.000 per ton nase. Nah, kemudian ini dikeluarkannya Kepwal terkait uang KDN itu sebesar 350.000 per warga, bisa diberikan ke warga ataupun paguyuban. Nah, kami mengawal, kemudian kami dari Komisi 4 menyampaikan ke TAPD pada waktu itu, kami ingin anggaran ini murni untuk perbaikan TPSA Cilowong, Cilowong. termasuk infrastruktur daerah-daerah yang benar-benar terdampak. Seperti di lingkungan Cilowong itu ada 2 desa, ada 2 kampung ya. Ya. Kalau nggak salah Pasir Gadung sama Cikoak ini terkait infrastruktur, kemudian fasilitas vaskesnya, itu kami ingin anggaran itu murni buat Cilowong, seperti itu. Termasuk 10% kompensasi dari retribusi untuk KDN seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu juga Pak Ketua, ini kan pembuangan sampah Tangsel ke TPSA Cilowong ini kan sudah berjalan mungkin kurang lebih 1 tahun. Satu Betul, tahun. 1 tahun. Nah, apakah selama 1 tahun ini masyarakat di setempat Cilowong ini belum pernah mendapatkan KDN tadi? Di Atau 2021 seperti apa? dapat, di 2021 dapat. dapat. Informasi yang saya terima 2021 dapat. Nah, ini saya terangkan masalah KDN ya. Ya. Kompensasi dampak negatif. Jadi informasi ini ada 2 versi. Yang pertama dari Pemkot Kota Serang, dari Pemkot Serang, dari Kota Serang ini menyampaikan bahwasanya ada perubahan terkait adendum perjanjian. Yang awalnya kompensasi itu dibayarkan per bulan, nah warga menghendaki sekaligus. Oke. Nah, ini karena ada perubahan itu, makanya Pemkot ini akan menyelesaikan di anggaran perubahan. Seperti itu. Nah, tapi dari Pemkot Tangsel, dia menyampaikan, kami sudah menyelesaikan. Nah, ini catatan nih. Kami dari DPRD ini kalau nggak salah, kalau pembahasan terkait anggaran perubahan ini minggu depan kalau nggak salahnya. Akan kami tanyakan, kok bisa seperti ini gitu. Apakah ini ada miskomunikasi atau seperti apa, seperti itu. Dan berapa jumlah yang harus diterima oleh warga saat ini? Kalau berdasarkan keputusan wali kota ini tertandatangani sekitar 12 Agustus. 12 Agustus 2021. Jadi berdasarkan jarak, jadi Pasir Gadung itu warganya 350.000 per kakak. Sekitar Per bulan? Per apa Pak? per bulan. Iya. Siap. Berdasarkan 10% dari kompensasi. Jadi kalau 400 ton itu per hari, itu mereka mendapatkan sekitar 350.000 per kakak. Ada yang 250.000 per kakak. Jadi tergantung jarak nih. Nah, seperti itu. Nah, saya terangkan sedikit Mbak Dea. Jadi masalah pembuangan sampah ini kan bukan hanya sebatas masalah kompensasi, tapi pengelolaan terkait sampah di Kota Serang ini semakin hari semakin tidak jelas, seperti itu. Saya contohkan, kami di awal menekan bahwasanya kami ingin sampah yang diangkut ini sampah baru. Jadi sampah baru ini sampah baunya belum busuk banget gitu kan. Nah, ternyata di lapangan banyak pengangkut sampah ini kan sampah lama. Nah, ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat nih. Ketika ceceran-ceceran air sampahnya itu kan baunya bahkan kurang lebih yang dari Taman Mutiara lah. Taman Mutiara, Tebel yang dia lintasi aja udah baunya udah menyengat. Apalagi masyarakat Cilowong seperti itu. Nah, dan yang kedua, pengadaan mesin pencacah sampah yang kami terima informasinya 100 ton per hari, itu kan nggak berjalan. Nah, ini perlu dievaluasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Kok bisa seperti ini? Pengelolaan sampah di Kota Serang seperti ini. Ditambah sekarang Kota Serang itu ya masyarakat udah menjadi kota sampah. Tempat pembuangan sampah liar semakin banyak seperti itu. Ini makanya kami akan intens lah dengan Dinas Lingkungan Hidup akan membahas ini terkait pengoptimalan TPS 3R, kemudian pengelolaan sampah di kelurahan, per kecamatan seperti apa. Oke. 400 ton ini hanya dari Tangsel saja. Nah, saat ini TPSA Cilowong ini menanggung beban sampah berarti dari Tangsel, Kota Serang, dan Kabupaten Serang, Pak Ketua. Jadi gini,
kemarin ada yang menarik terkait komentar dari PLT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang menyampaikan bahwasanya pemerintah Provinsi Banten tidak dilibatkan dalam perjanjian. Oke, seharusnya dilibatkan. Seharusnya dilibatkan. Seharusnya dilibatkan apa mereka nggak tahu, saya nggak tahu nih, makanya bingung. Oke. Kok tiba-tiba setelah 1 tahun perjalanan lebih ada komentar seperti ini gitu. Nah, jauh-jauh hari kami sering menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, coba komunikasi dengan provinsi seperti apa. Nah, mereka dulu menyampaikan bahwasanya TPSA Cilawang ini akan dibuatkan menjadi TPSA regional. Ya faktanya dari dulu sudah regional karena Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, bahkan kemarin ada semacam ancaman kalau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten tidak turun, sampah dari KP3B mau di stop juga sama warga. Ini kan warga ini udah mulai emosi nih. Nah makanya kami dari DPRD Kota Serang melalui forum ini menyampaikan terkait perhatian dari Provinsi Banten. Pada waktu dialog itu Dinas Lingkungan Hidupnya menyampaikan bahwasanya ini ranahnya ada di Perkim. Nah silakan lah gimana caranya supaya Cilowong ini, ya kalau Mbak Dea main ke Cilowong ini udah nggak layak. Dari kondisi hanggar, ya butuh perhatian lah gitu. Dan selama ini bahkan jalan yang kemarin di atas longsor itu sekarang belum terperbaiki gitu. Kan banyak nih warga Kota Serang yang mau berburu duren Gunung Sari kan. Betul. Aduh Pak, katanya jalannya longsor. Nah inilah, karena ini jalannya jalan antar kabupaten kan, kewenangannya di provinsi. Betul. Kalau kita ingat-ingat dulu kawasan masih di sekitaran TPS Cilowong ini masih ada yang jualan duren. Kita masih bisa menikmati makan di sana ya, Pak Ketua ya. Gunung Sekarang Sari sudah duren tidak terbaik mungkin. gitu. Sekarang sudah tidak mungkin. Ya masih banyak yang penggemar duren ini. Ini di luar konteks sampah ya. Penggemar duren itu Gunung Sari itu salah satu terfavorit. Cuman ketika mereka mungkin melintas kan, kok dari tahun ke tahun kondisinya begini, Cilowong tambah bau, tambah ini, malulah kita Kota Serang. Oke. Pak Ketua, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita juga ingin bahas sebetulnya kemampuan TPSA Cilowong ini menampung sampah per hari ini berapa seharusnya. Dan kemudian tadi kalau kita ingat juga pernah kita lihat di berita, sebetulnya sudah ada di pengolahan sampah kalau tidak salah ya Pak Ketua, cuma kita tidak tahu bagaimana teknologi yang kemudian dipakai. Dan kalau kita lihat lagi bahwa ini acaranya juga masih tradisional ya Pak Ketua, belum menggunakan pengelolaan sampah yang cukup modern. Nanti kita akan kupas kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.